كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang definisi sunnah secara bahasa dan juga pandangan atau istilah ulama di dalam memahami apa itu sunnah. Baik, kita mulai dari sisi makna lughawi. Apa itu sunnah dari sisi bahasa? Hendak syawal. As-sunnah secara bahasa itu artinya tariqah, jalan. Imma ayakuna madhmuman wa imma ayakuna mamduhan. Apakah tariqah itu merupakan tariqah yang baik ataukah tariqah yang jelek? Dalilnya adapun sunnah secara istilahat, ada beberapa istilah dari makna sunnah itu sendiri. Hendak. Sunnah itu adalah kebalikan dari bid'ah. Dalilnya Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, wajib kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnahnya khulafa' rasyidin, dan hati-hati kalian dari perkara yang baru. Nah, kemudian siapa? Sunnah yang bukan dari Al-Quran. Al-Quran kalamullah, sunnah kalamnya Rasul. Dalilnya Masya Allah. Yang ketiga, as-sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, apakah ucapan beliau, ataukah perbuatan beliau, ataukah diamnya beliau dalam satu permasalahan, maka itu merupakan semua sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah. Ya, kitab yang sedang kita baca adalah Kitabus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad. Dan sunnah yang diinginkan oleh Imam Ahmad di sini adalah apa? Sunnah secara definisi ahlul hadis. Segala sesuatu yang datang dari Nabi, apakah ucapan beliau, apakah perbuatan beliau, ataukah apa? Takrirnya beliau. Ya. Wa sunnatu, kata beliau, indana. Indaman, inda ahlul hadis. Atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah di sisi kami adalah sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa sunnatu, dan fungsi sunnah tersebut menafsirkan Al-Quran. Wa hiya dalailul Quran, yang dia adalah penunjuk dari Al-Quran itu sendiri. Dengan contoh yattadihul maqal. Dengan contoh insyaallah akan lebih jelas apa yang diinginkan oleh Al-Imam Ahmad. Wa laysa fi sunnati qiyasun, dan tidak ada pada sunnah itu qiyas. Apa maksudnya nanti akan kita jelaskan. Dan sedikit insyaallah hari ini kita juga akan membahas apa itu qiyas sebenarnya. Wala tudribul amthal, nanti juga akan kita sebutkan. Wala tudrikul bil uqul walal ahwa, wala tudriku, dan tidak mungkin didapatkan. Ya, didapatkan apa? Sunnah itu kan ajaran Islam seluruhnya ya. Jadi bisa kita artikan Islam itu tidak akan bisa didapatkan dengan akal. Ya, dan Islam juga tidak bisa didapatkan dengan hawa. Wa innama, hanya saja Islam itu akan bisa didapatkan wal ittiba, dengan mengikuti, wa tarkul hawa, dan dengan meninggalkan hawa. Taib. Di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, yaqulul muallif rahimahullah wal imamu Ahmad. Berkata muallif yaitu Imam Ahmad, as-sunnah indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sisi kami adalah apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya aqwalu wa af'alu wa taqriratuhu. Ya, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrirnya Nabi SAW dalam sebuah permasalahan, itu semuanya adalah sunnah. Ya, misalnya ucapan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu, dia memuliakan tetangganya. Ini namanya apa? Sunnah, berupa ucapan. Ya. Dan ada sunnah yang berupa perbuatan. Ya, seperti hadis yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dari Ibnu Umar, raqaitu ila baiti Hafsah fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku naik ke rumah Hafsah dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang hajat membelakangi kiblat. Perbuatan Rasulullah. Iya. Dan juga ada bentuknya takrir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan, beliau diam. Diamnya Nabi dari sebuah perkara itu menunjukkan bolehnya. Iya, sebagaimana datang hadis dari Jarir ibnu Abdullah atau Jabir ibnu Abdullah, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kunna na'zil, apa itu na'zil? Kami nembak luar. Dan Al-Quran pada waktu itu turun. Maksudnya apa? Tidak datang pelarangan dari Nabi SAW akan perbuatan tersebut. Ya, jadi semua perkara yang dilakukan oleh oleh para sahabat Nabi SAW pada saat turunnya wahyu, itu semua dihukumi sebagai sunnah takrir. Ya, karena apabila terjadi sesuatu pada sahabat Rasulullah yang mereka melakukan sebuah perbuatan yang perbuatan tersebut tidak dibolehkan, pasti akan turun ayat yang menyinggung atau menegur perbuatan tersebut. Nah, selama tidak datang teguran dari Al-Quran dan juga dari Rasulullah SAW dari perbuatan sahabat, itu disebut sebagai sunnatu takriri. Ya, salah satunya apa? Tembak luar. Faham ya, tembak luar? Baik, nggak usah perlu diperjelas kali. Yang penting antum faham. Ya, dengan itu para ulama menjadi dalil bolehnya seseorang berkabih. Ya, berkabih dengan maksud dan tujuan mengatur kelahiran, bukan membatasi kelahiran. Paham kan tembak luar semuanya? Suami istri melakukan hubungan badan, jadi sebelum maninya keluar dikeluarkan di luar. Itu namanya tembak luar. Bahasa Arab disebut ya izal. Iya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
Wa qawluhu was sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an ay as-sunnah tufassirul Qur'an wa tudihuhu. Ya, jadi sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an, maksudnya memperjelas. Ya, apa dalil dari Al-Qur'an bahwasannya sunnah itu adalah penjelas dari Al-Qur'an? Ada yang tahu? Kalau tahu dalilnya, saya kasih hadiah. Hadiahnya jangan buku. Saya kasih hadiah. Apa hadiahnya ya? Hadiah menu buka puasa. Menu buka puasa. Saya kasih uang 100.000 untuk buka puasa. Nah, dalil bahwasanya sunnah itu merupakan penjelas dari Al-Quran. Dari ayat Allah. Saya kasih uang 100.000 cash. Nggak ada yang tahu? Nggak boleh searching ya. Ada yang tahu nggak? Atau dari akhwat? Pakai ayat Quran ya. Masya Allah. Dalam surat An-Nahl ayat ke-44. Nanti habis talim datangi saya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim. Ya. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adzikra. Apa dzikra di sini? Sunnah. Litubayyana linnas, untuk engkau menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Apa yang telah diturunkan kepada mereka? Al-Quran. Faham? Jadi wa anzalna ilaika dzikra, turun yang pertama, ayat yang pertama adalah turun dzikra. Di sini apa? Sunnah. Ya. Litubayyana linnas, yang sunnah tersebut adalah sebagai penjelas kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Dari apa? Al-Quran. Jelas ya? Dalam surat An-Nahl ayat ke-44. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ilallah. Dan kalau seandainya terjadi perselisihan di antara kalian, kemana kita diperintahkan untuk kembali? Ilallah. Apakah Allah berhenti menyebutkan ilallah? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyambung setelahnya war rasul, juga kepada Rasul. Iya. Kalau kepada Allah jelas kembali kepada Al-Quran. Adapun kepada Rasul kembali kepada mana? Kepada sunnahnya. Faham di sini? Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah adalah dua pokok dari ajaran Islam yang tidak ada bedanya. Dari sisi al-hujjiyah, dari sisi pengambilan dalil. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, utitul Quran wa mithluhu ma'ah. Didatangkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran tersebut. Apa maksudnya semisal? Dari sisi al-hujjiyah, al-ihtijaj. Ya, bukan semisal tebal ataukah tipis. Al-Quran, antum tahu ya, mushaf tebalnya segini. Kalau kitab hadis, sebagian kitab hadis seperti kitab Musnad Imam Ahmad yang ditakrid oleh para ulama, Ahmad Syakir dan lainnya dari ulama Islam, ada 50 jilid banyaknya. 50 jilid Musnad Imam Ahmad. Ya, dan Ar-Arnaud ya 50 jilid banyaknya kitab Musnad Imam Ahmad. Kalau Al-Quran kan cuma satu kitab kan? Kitab hadis 50. Apa kata Rasul? Utitul Quran wa mithluhu ma'ah. Didatangkan kepadaku Al-Quran dan didatangkan kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran. Semisal sini maksudnya apa? Bukan
tebal ataukah tipis, tapi maksudnya apa? Dari sisi al-ihtijaj. Ya, dari sisi pegangan Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada bedanya. Jadi keliru ketika kita mengatakan ini kan Sunnah. Sunnah itu kekuatannya tidak seperti kekuatan Al-Quran. Hadza khata', ini salah. Ya, ini keliru, ini tidak benar. Ya, karena Allah juga mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Muhammad itu mengatakan sesuatu dengan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Namun yang membedakan antara Al-Quran dan Sunnah, apa yang membedakan Al-Quran dan Sunnah? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa tahu dapat hadiah. Ini sebenarnya harganya lebih dari 100.000 nih. Apa bedanya di antara Al-Quran dan Sunnah? Tadi kita selalu menyebutkan persamaan. Sama-sama wahyu yang datang dari Allah. Sama-sama dijadikan sebagai landasan hukum. Cuma ada di sana perbedaan al-fawarik yang disebutkan oleh para ulama antara Sunnah dengan Al-Quran. Yang lain, yang belum pernah tunjuk tangan dari awal kajian, ayo mana? Atau saya tunjuk saja ya. Nah, kapten siapa ditunjuk? Jangan kapten lain. Tio, kenapa Tio? Gak ada yang lain? Oh, udah, Tio. Apa itu Sunnah? Apa perbedaan di antara Al-Quran dengan Sunnah? Kita telah menyebutkan persamaannya. Sekarang perbedaannya. Itu kasih mic tuh. Atau pakai mic ini? Boleh mic itu aja gampang. Pas. Jawaban yang paling selamat. Siapa Tio? Tunjukin siapa? Banzaldi. Banzaldi. Apa perbedaan di antara Al-Quran dengan Sunnah? Pas juga. Siapa lagi yang mau bisa jawab? Yang di atas 40 tahun. Yang umurnya di atas 40 tahun. Gak ada yang tahu juga. Atau hadiahnya diganti biar tahu. Atau dari akhwat. Apa perbedaan di antara Al-Quran dengan Sunnah? Pas. Baik. Sudah, saya jelaskan. Pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau seandainya orang-orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan sampai mereka mendengarkan kalamullah. Itu adalah apa? Al-Quran, bukan makhluk. Adapun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi adalah apa? Sesuatu yang datang dari makhluk maka dia makhluk. Jelas? Sesuatu yang datang dari makhluk maka dia makhluk. Ini satu perbedaannya. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, sifat Allah. Adapun hadis adalah sifatnya Rasul. Rasul makhluk atau tidak? Makhluk. Satu. Yang kedua, Al-Quran, seseorang mendapatkan pahala ketika dia membaca Al-Quran per huruf, dia mendapatkan pahala. Rasulullah SAW mengatakan alif lam mim. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap satu huruf itu memiliki 10 kebajikan. Iya, jadi Al-Quran itu yata'abbad bi hurufihi. Al-Quran itu diibadahi dengan hurufnya. Adapun pada sunnah tidak. Seseorang membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang seseorang dicerdaskan, diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah cerdaskan dalam agama, dia tidak mendapatkan pahala per huruf ketika dia baca hadis. Tapi dia dapat pahala ketika dia membaca hadis Rasulullah. Apa kata Nabi?
Nadarallahu imra'an sami'a maqalati faw'a fa'ada bima sami'a. Allah memutihkan wajah-wajah orang-orang yang mereka menghafal hadisku, kemudian menyimpannya dan kemudian menyampaikannya, diputihkan wajahnya, dapat pahala. Tetapi pahala yang dia dapatkan tidak seperti dia membaca Al-Quran. Al-Quran per huruf dia mendapatkan pahala. Yang ketiga, Al-Quranul Karim ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah tidak boleh dibaca sesuai dengan makna. Tidak boleh kita sampaikan Al-Quran dengan makna. Mana maksudnya? Asalkan maknanya plek, walaupun kita ubah-ubah kalimatnya, nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh. Misalnya kita membaca ayat Al-Quran, ya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Ini kan lafadznya seperti ini kan. Apabila kalian sudah mulai melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi kalian meringkas salat kalian. Allah mengatakan dengan kalimat idza darabtum. Itu namanya artinya apa? Idza safartum. Kemudian kita ganti baca idza safartum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Boleh? Enggak boleh. Al-Quran itu tidak boleh disampaikan secara makna. Dia harus tersesuai dengan lafaz. Hurufnya enggak boleh kurang satupun. Adapun sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh bagi kita meriwayatkan hadis secara makna selama tidak merusak apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham ya? Jadi kita bisa meriwayatkan hadis secara makna. Ya, misalnya kalimat masjid kita ganti dengan Baitullah. Masjid dengan Baitullah sama atau tidak? Sama. Misalnya Rasulullah mengatakan man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang seseorang membangun masjid, Rasulullah menyebutkan apa? Masjid. Maka Allah akan bangun baginya rumah dalam surga. Kemudian kita sampaikan man bana baitullah. Siapa yang membangun rumah Allah? Masjid dengan rumah Allah sama atau tidak? Sama. Boleh kita sampaikan demikian. Selama tidak merusak dari mana hadis tersebut. Paham ya? Tapi kalau Al-Quran enggak boleh. Wa antum aakifuna fil masajid. Dalam keadaan kalian i'tikaf di masjid, diganti masjid. Wa antum aakifuna fi baitillah. Enggak boleh. Secara lafaz Al-Quran itu harus terbaca, disampaikan. Adapun hadis boleh kita sampaikan secara makna. Keberapa sudah? 3. Yang keempat, ya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran itu tidak boleh dibahasakan dengan bahasa selain bahasa Arab. Siapa yang membahasakan Al-Quran selain dengan bahasa Arab, dia telah melakukan tahriful Quran. Tapi kalau hadis boleh kita membahasakan dengan selain bahasa Arab. Faham? Apa maksudnya membahasakan dengan bahasa Arab? Antum tulis Inna a'tainakal kautsar dengan huruf abjad. I-N-N-A. A titiknya atas, taha dan seterusnya, ini haram hukumnya. Ada tahriful Quran. Al-Quran yata'abbad bilafadhihi bihurufihi. Al-Quran itu diibadai dengan huruf-hurufnya. Tidak bisa antum ganti shad jadi taha. Itu sudah tahrif namanya. Gak boleh. Dan ini saya lihat banyak orang-orang menulis Al-Quran dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris. Al-Quran itu boleh ditafsirkan. Ditafsirkan yang dibolehkan. Dimaknai dengan bahasa Indonesia. Tetapi dibahasakan dengan bahasa Indonesia gak boleh. Demikian saya dengar dari guru saya Syekh Yasin hafizahullah rahimahullah. Tahrif ini bagian dari tahrif Al-Quran. Dia telah mengganti huruf Al-Quran. Ya, jadi ketika Anda tidak bisa menulis Al-Quran dengan Arabnya, Anda tulis saja artinya. Jangan Anda tulis pakai bahasa Indonesia. Ya, sekarang antum pegang, orang baca Quran dengan huruf Quran, huruf abjaiyah. Terus dia tulis dengan bahasa Indonesia, bacanya sama enggak? Larinya terlalu jauh. Ya, larinya terlalu jauh. Karena setiap abjad dari setiap bahasa itu berbeda-beda. Ya, misalnya shin. Shin orang Indonesia aja ada tulis S-nya, S-Y, ada tulis SH. Beraneka ragam.
Sehingga ketika dilafadzkan akan berbeda. Berbeda atau tidak? Akan berbeda, kacau. Ini nggak boleh. Ini bagian dari tahrif. Tapi kalau hadis Rasulullah nggak ada masalah. Mangkana, MANKH dan seterusnya. Karena hadis Rasulullah la yata'abbad bihurufihi. Hadisnya Rasulullah itu tidak diibadahi dengan lafadznya, tapi dengan makna yang ada dalam kandungan hadis. Bisa difahami ya? 4 fawariq, 4 perbedaan di antara Al-Quran dengan Sunnah. Faham? Adapun sisi kesamaannya apa? Sama-sama dia itu sebagai hujjah. Ya, di dalam mengambil sebuah hukum. Apakah dalam akidah, ataukah dalam masalah muamalah, apakah dalam masalah fikih, itu sama. Tidak bisa dibedakan di antara Al-Quran dengan Sunnah. Perlu diulangi? Perlu. Perlu diulangi nggak? Berapa orang persen kira-kira perlu diulangi? Nggak perlu ya? 4 perbedaan di antara Quran dan Sunnah. Besok ini soal saya tanya kepada kuhulah. Ya. Paham kuhulah? Jadi ada yang namanya tifal, ada yang namanya syabab, ada yang namanya kuhulah, ada yang namanya syekh. Kuhulah itu dari 33 tahun sampai ke 50 tahun kurang lebih. Itu kuhulah. Dari 50 ke atas ada nama syekh. Ya, dari 17 ke 33 syabab. Ya 17 ke bawah namanya apa? Tifal. Paham? Sudah paham antum di mana sudah di kuhulah ataukah di syabab ataukah di syekh? Ya, 33 sampai ke 50 itu namanya kuhulah. Nah, ini soal besok khusus kepada kuhulah. Dan man fauqahu, siapa yang di atasnya yaitu syekh. Ya, siap ya para kuhulah? Siapa aja kuhulah di sini? 1, 2. Bang Hafiz sudah kuhulah? Hah? Sudah Bang Zali udah kuhulah ya? Sudah 3 ke atas. Udah ya? Jadi udah kuhulah ya? Udah kuhulah. Berarti soal buat kuhulah besok. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh rahimahullah, wa sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Ai sunnah tufassirul Qur'an wa tuwadhihuhu. Fa idza kana dalil minal Qur'an mujmalan, apabila dalil dalam Al-Quran itu mujmal, sifatnya masih umum, fasunnatu tufassil hadha mujmal. Maka sunnah datang merinci. Oh dokter juga kuhulah apa Syekh sudah? Atau masih syabab? Masih syabab. Masih 33 ke bawah ya. Fasunnatu tufassil hadha mujmal. Dan sunnah ini merinci apa yang tadi masih umum, mujmal. Wa idza kana mubahaman, nah kalau seandainya Al-Quran itu masih mubham, maka sunnah memperjelaskan. Iya. Wa idza kana amman, dan kalau sunnahnya itu Al-Quran masih umum sifatnya, wa sunnatu khassisuhu, dan sunnah itu mengkhususkannya. Nanti akan disebutkan contoh oleh Syekh di sini. Fa sunnah laha mal Quran thalathatu ahwal. Maka sunnah bagi Al-Quran itu ada 3 keadaan. Al-halatu ula, hal yang pertama. Perhatikan baik-baik. Kita di sini kajiannya kajian kitab ya, bukan kajian umum ya. Kalau kajian umum ya, cerita sana, pokoknya serulah kajian umum. Tapi kalau kajian kitab harus betul-betul fokus. Ya. Antatis sunnatu bi ahkamin tumathilul ahkam allati ja'at bil Qur'an. Fahadha min babi tanasur al-adilah wa tadhafuruha. Yang pertama, anta'ati sunnah, tolong saya diingatkan kalau waktu kita sudah habis ya, karena teman-teman ini mungkin banyak yang ke masjid nanti. Ya, teman-teman dari kantor. Sunnah datang ya mengkhabarkan tentang hukum yang hukumnya itu sama persis seperti apa yang datang dalam Al-Quran. Jadi sunnah itu fungsinya untuk memperkaya dari dalil-dalil yang telah disebutkan dalam Al-Quran, diperkaya lagi dalil dalam sunnah. Sama, paham ya? Jadi bukan sebagai penjelas, tapi sebagai memperkaya adilah yang ada dalam Al-Quran dan adilah yang ada dalam sunnah, yang kedua-duanya sudah jelas. Iya, misalnya. Famithalan, aujaballahu fil Qur'an as-salah.
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalam Al-Qur'an salat. Dan juga datang dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang wajibnya salat. Iya, misalnya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Naam, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah engkau salat dalam keadaan qunut kepada Allah. Hafidhu ala salati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat dan jagalah waktu salat asar. Iya. Dan datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban salat. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Di antara yang 5 perkara tersebut apa? Iqamatis shalah. Jelas? Jadi sunnah datang hukum yang semisal didatangkan dari Al-Quran sebagai penguat. Iya. Wa aujaballah fil Quran az-zakah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ya di dalam Al-Quran membayar zakat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir. Terus apa lagi? Wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Bukan daripada kebaikan. Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah daripada kebaikan dengan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke kiblat, tetapi yang namanya kebaikan siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Dan juga datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, di antaranya apa? Membayar zakat. Paham di sini? Taib, wajah fi sunnah wujubuz zakah wa aujaballah fil Quran siyamur Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalam Al-Quran ya puasa di bulan Ramadan. Juga datang sunnah. Rasulullah menyebutkan tentang kewajiban bulan Ramadan. Faham? Ini sisi yang pertama. Adapun sisi yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ayatil Quran bi ahkamil mujmalah au ahkami mutlaqah au ahkami ammah fata'ti sunnah bi ahkami tubayyin dalikal mujmal. Al-Quran datang dengan hukum-hukum yang masih mujmal, masih umum sifatnya. Betul, umum, kalimatnya umum ya. Kalimat yang masih umum atau kalimat yang masih mutlak atau sesuatu yang sifatnya masih bisa ditarik ke kiri, bisa ditarik ke kanan. Iya. Kemudian datang sunnah menjelaskan tentang keumuman tersebut dan mengkaitkan sesuatu yang mutlak tersebut atau dia mengkhususkan sesuatu yang umum tersebut. Iya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Alladzina qala, dan orang-orang berkata, manusia berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia. Siapa manusia di sini? Manusia yang sudah berkumpul kepada kalian, maka takutlah kamu kepada mereka. Siapa manusia tersebut? Siapa manusia di sini? Manusia kan banyak kan sifatnya. Orang kafir manusia atau enggak? Manusia. Orang Hindu manusia atau tidak? Semua manusia. Nah, apa yang diinginkan manusia di sini? Kata Syekh, wa huwa al-taib wa qala an-nas wa qala lahumun nas, dan berkata manusia itu al-kuffar. Manusia yang diinginkan dalam ayat tadi adalah al-kuffar. Wa lafdul am, itulah lafaz yang umum. Wal murad bil lafdin nas fi qawlihi alladzina qala lahumun nas al-mu'minun. Jadi an-nas yang pertama adalah mu'minun dan nas yang kedua adalah kufar. Dari mana kita tahu? Dari hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika kama asyarna anna al-hukma qad yati fil Qur'an mujmalan aw mutlaqan fata'ti sunnatu fatubayyinuhu aw tuqayyiduhu fi kutubil usul al-fiqh amthilah min dzalik. Dan datang sunnah menjelaskan ya sesuatu yang masih umum dibuat kepada yang khusus, sesuatu yang masih mutlak dibawa kepada yang muqayyad.
Faham? Jadi kaidahnya seperti yang telah kita isyaratkan kemarin, semua dalil-dalil yang datang dari Al-Quran ataukah datang dari sunnah, kita akan selalu membawa kepada keumumannya sampai tidak datang dalil yang mengkhususkannya. Ketika datang dalil yang mengkhususkannya, maka keumuman tersebut dibawa kepada pengkhususan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Adz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang yang berzikir dari kalangan laki-laki dan juga orang-orang yang berzikir dari kalangan wanita dengan zikir yang banyak, apa yang Allah berikan kepada mereka? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dia akan mendapatkan pengampunan yang besar dan pahala yang besar pula. Berarti di sini Allah memuji siapa? Memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kalau seandainya hanya ayat ini saja yang datang kepada kita tentang pujian kepada orang yang berzikir, tidak datang hadis dari Nabi SAW. Bagaimana cara beliau berzikir? Silahkan antum berzikir sambil jungkir balik. La ilaha illallah, jungkir balik. Putar sana, putar sini. Joget sana, joget sini. Silahkan. Karena semua dalil itu dibawa kepada keumumannya. Sampai datang dalil yang mengkhususkannya. Dan inilah dalil yang digunakan oleh ahlul bidah. Ketika kita tanya, apa dalil engkau berzikir kok joget-joget? Ya, putar la ilaha illallah. Apa dalilnya? Dalilnya ayat yang saya sebutkan tadi. Iya, maka kita katakan ini dalil umum. Sunnah datang kepada kita menjelaskan yang umum ini. Bagaimana Rasulullah berzikir selesai sholat? Apa kata? La ilaha illallah. La, ada enggak? Rasulullah berzikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi dalil yang umum tadi dibawa kepada apa? Yang khusus. Bagaimana cara Rasulullah berzikir? Jadi enggak boleh Anda membawa ayat yang umum kemudian sesuka Anda cara Anda berzikir. Ada dalil yang khusus bagaimana cara Rasulullah berzikir. Bisa difahami? Dan ahlul bidah selalu akan datang dengan dalil-dalil umum. Semuanya demikian. Iya, begitu juga berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasul. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah. Ya, beraneka ragam model mereka berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Ente kok selawatnya kayak gini? Ini ayatnya. Betul Mas, ini ayatnya adalah ayat yang umum. Kemudian datang dalil yang khusus yang Rasulullah mengajarkan bagaimana cara kita berselawat. Nah, gitu ente berselawat. Mafhum di sini? Begitu juga dalam masalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza dan falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah sesungguhnya aku dekat dan aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Ini dalilnya, disuruh kita berdoa. Beraneka ragam cara mereka berdoa. Enggak boleh Anda membuat doa sesuka hati Anda karena telah datang pengkhususan dari Nabi SAW. Begini cara beliau berdoa, begini cara beliau berdoa, begini cara beliau berdoa. Itu yang kita ikuti. Bisa difahami ya? Dan inilah maksud dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah yang beliau ingin menerangkan kepada kita bahwasanya sunnah itu adalah menafsirkan Al-Quran. Jadi Anda tidak bisa mengambil satu dalil kemudian sesuka Anda. Anda harus lihat bagaimana sunnah Rasulullah, bagaimana perbuatan Nabi dalam memahami ayat Al-Quran tersebut. Bisa difahami di sini? Jelas ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Iya, hal yang kedua. Antati sunnatu bi ahkamin jadidah laysat fil Quran. Nah, ini kadang jadi masalah ini. Bukan masalah di kalangan ahlus sunnah, masalah di kalangan hizbiyin. Ya, yang hizbiyin beraneka ragam orang-orang menolak hadis Rasulullah. Yang paling beraninya Syiah. Siapa yang paling berani? Syiah. Yang paling laki-laki dalam menolak hadis. Yang lainnya sebenarnya ujung-ujungnya sama kayak Syiah juga.
Intinya menolak hadis, cuman dengan cara yang sok bijak. Iya, Syiah mengatakan sahabat Nabi kafir semuanya. Kecuali hanya beberapa saja tidak kafir. Berarti apa? Hadis Abu Hurairah, oh nggak bisa hadis orang kafir. Hadis Aisyah, apalagi Aisyah pelacur. Gimana kita ngambil hadis dari seorang pelacur? Iya, hadis Ibnu Umar, oh nggak bisa, anaknya togut. Ibnu Umar bin Khattab, nggak bisa diterima hadisnya. Iya, ini sebenarnya tujuan mereka. Hadis Rasulullah nggak bisa ditolak, harus ditolak karena semua sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis kafir. Akhirnya pakai hadis mereka. Apa hadis mereka? Makan tai kotoran imam mereka. Itulah hadisnya. Ya disuruh bermut'ah. Mut'ah sekian kali lebih mulia dari Nabi dan Rasul. Ya hadis Rasulullah ditolak mentah-mentah dibawa hadis makan kotoran imamnya. Makanya Syiah itu, ya saya tadi melihat satu potongan video. Ya orang Syiah itu memang kita bisa bilang sinting dia. Ya dari satu video itu dia telepon Imam Ali. Imam Husain di kuburan telepon. Nami Abu Abdillah. Mama Abu Abdillah nangis dia telepon Abu Abdillah. Husain maksudnya. Itulah kedunguannya Syiah. Ya, wala dalil wala akal. Akalnya nggak ada, apalagi dalil. Akal aja nggak ada Syiah itu. Kotoran dilebur-leburin kotoran di badan mereka. Nah ini kita digiring oleh mereka, kita tolak hadis Rasulullah yang suci dari sahabat yang suci dengan mengambil hadis-hadis para orang yang nggak punya akal. Ya, di antara binatang yang makan kotorannya binatang apa? Babi ya. Selain dari babi ada makan kotoran. Kucing itu kan paling bijak dalam buang kotoran. Dia cari tempat yang paling tersembunyi agar bagaimana kotorannya nggak terlihat. Ini Syiah dikumpulin kotoran dileburkan di badannya. Lah kalau babi wajar nggak punya akal, lah dia punya akal kok bisa ini babi, kotoran. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bisa difahami ya? Iya. Nah kelompok yang kedua, Abu Hurairah adalah sahabat yang baru masuk Islam. Dia nggak mengkafirkan Abu Hurairah. Abu Hurairah orang baru masuk Islam. Kok bisa orang baru masuk Islam meriwayatkan hadis 5.000 hadis? Sementara Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib yang telah lama bersama Rasul di awal masuk Islam, nggak ada meriwayatkan hadis lebih dari 5.000 hadis. Kok dia bisa 5.000 hadis? Nah, ini harus kita koreksi. Ini harus kita pertimbangkan menerima hadis dari Abu Hurairah. Kok bisa dia meriwayatkan hadis 5.000 hadis? Iya. Akhirnya mereka ragu bahkan cenderung menolak hadis dari Abu Hurairah. Berapa ajaran Islam akan hilang? 5.000 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tidak bisa dipakai. Karena so ilmiah tadi. Abu Hurairah kan baru masuk Islam, Mas. Makanya ente belajar ilmu hadis supaya ente faham. Iya, pertama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, beliau didoakan oleh Rasulullah, apa yang beliau hafal tidak akan pernah terlupakan. Dan kedua, Abu Hurairah melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dilazimi oleh sahabat yang lainnya dalam menghafal hadis. Pada waktu itu Rasulullah Abu Hurairah radhiyallahu taala pergi ke pasar. Dan beliau berkata, wahai penduduk pasar, sesungguhnya Rasulullah sedang membagi harta warisan di masjid. Kenapa kalian masih sibuk dengan perdagangan kalian? Lari semua sahabat pergi kemana? Ke dalam masjid. Kemudian mereka kembali. Abu Hurairah berkata, apa yang kalian lihat di masjid? Ya Abu Hurairah, kami nggak melihat apa-apa. Kami melihat ada orang sedang berzikir, ada orang sedang baca Quran, ada seorang sedang mudzakaratul ilm. Nggak ada kami lihat Rasulullah sedang membagi-bagi harta warisan. Kata Abu Hurairah, itulah warisan yang sedang dibagi-bagikan. Maksudnya apa? Ilmu. Paham di sini? Dan yang ketiga, ayyuhal ikhwah, ketika seorang sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat yang lainnya, tanpa disebutkan nama sahabat tersebut, langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak berpengaruh terhadap hadis tersebut. Karena sahabat semuanya apa? Udul. Faham? Jadi Abu Hurairah misalnya, dia mendengar hadis dari Ibnu Umar, ada 100 hadis. Dia nggak pakai nama Ibnu Umar. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah memutarkan hadis? Tidak memutarkan hadis karena Ibnu Umar itu udul, nggak perlu dipertanyakan thiqah atau nggak thiqah. Faham? Abu Hurairah mendengar hadis dari Umar bin Khattab, ada 100 hadis. Dia beliau mengatakan, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Apakah ini merusak hadis? Tidak merusak hadis, karena sahabat kulluhum udul. Ini cara orang-orang yang so ilmiah. Paham? Ada lagi. Dia terima hadis Abu Hurairah, terima hadis sahabat Nabi. Tetapi hadis-hadis yang itu bentuknya akidah, ya, yang itu bentuknya perkara gaib tentang adab kubur, nikmat kubur, itu nggak boleh langsung kita percaya. Kalau hadisnya adalah hadis ahad. Tapi kalau hadis mutawatir ya silahkan. Kalau hadisnya diriwayatkan 1, 2 orang, 3 sahabat tentang pengkhabaran perkara gaib atau perkara usul, itu boleh kita terima, boleh kita tidak terima. Ini pemikirannya siapa? Pemikiran siapa ini? Mu'tazilah. Di antaranya siapa? Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir enggak terima hadisun ahad. Iya, yang mereka terima hanya hadis mutawatir saja. Ya, makanya kalau kita tanya kepada orang Hizbut Tahrir, kalau dia jujur, apakah kita wajib beriman kepada adab kubur dan nikmat kubur? Ya silakan beriman, silakan tidak, enggak ada masalah, karena hadisnya bukan hadis mutawatir tapi hadisnya ahad. Ya, ini sebenarnya tujuannya sama kayak Syiah, ingin menolak hadis Rasulullah, cuman dengan cara yang sok lebih bijak. Bisa difahami, kulluhum bid'ah, dolalah. Semuanya kebid'ahan ini, semuanya dolalah, semuanya menyimpang. Iya, kita ahlu sunnah, apa saja yang datang dari Nabi SAW, walaupun hanya yang mengkhabarkan satu orang, selama itu sahih sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu sebagai pegangan kepada kita yang sama seperti Al-Quranul Karim. Bisa difahami ya ikhwah? Jadi subhanallah, di antara nikmat yang paling besar adalah mengenal sunnah ya ikhwah. Kalau kita nggak mengenal sunnah, begini keadaannya. Ya, penyimpangan-penyimpangan. Ada yang sebagian itu nampak jelas, ada sebagian tersebut tersembunyi. Iya, saya mendengar sendiri dengan telinga saya. Salah seorang tokoh di Aceh ini, nggak perlu saya sebut namanya, ditanya, ya Ustadz, apakah boleh kita tidak beriman kepada kubur? Ya nggak ada masalah. Boleh kamu imani, boleh tidak, karena hadisnya tidak mutawatir, hadisnya ahad. Imam Ahmad menyebutkan, siapa yang tidak beriman dengan adanya adab kubur dan nikmat kubur bisa kafir, bisa keluar dari Islam. Iya, ternukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Ada khatira ya ikhwan, ini sangat berbahaya. Iya, beraneka ragam cara mereka menolak hadis Nabi SAW. Maka kita katakan, seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini, antati sunnatu bi ahkamin jadidah laysat fil Quran. Ya, datang dalam sunnah hukum-hukum yang baru, yang hukum itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Iya, nah di antara pemikiran Mu'tazilah, kita tidak terima hadis dari Nabi SAW kalau hadis tersebut tidak ada pendukungnya dari Al-Quran. Tapi kalau seandainya hadis tersebut ada pendukung dari Al-Quran, kita terima hadis tadi. Tapi kalau dalam hadis tersebut tidak ada pendukung dari Al-Quran sama sekali, kita tolak hadis tersebut. Paham? Ini pemikiran Mu'tazilah. Adapun kita mengatakan apa? Ada dalil-dalil yang datang dari sunnah Rasulullah yang tidak ada perkara tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Tetap kita imani. Paham? Kata Syekh, fayajibu fi hadhil halah al-amalu biha. Maka wajib dalam kondisi seperti ini kita beramal dengan apa yang datang dari Nabi, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya apa? Tahrimul jama' bainal mar'ati wa ammatiha. Tidak haramnya untuk kita menikahi seorang wanita kemudian digandengkan dengan bibinya. Jadi antum menikahi seorang ukhtun, ya, kemudian antum poligami dengan makciknya. Makciknya dari bapaknya, faham? Antum nikahi adik bapaknya atau kakak bapaknya. Itu paman bibi kan? Bibi makcik bahasa kita kan? Makcik dari pihak bapak ataukah makcik dari pihak ibu. Jadi nggak boleh digabung. Paham? Ini tidak datang pelarangannya dari Al-Quran. Datang pelarangannya dari mana? Dari sunnah. Ada di orang menggabungkan. Dia nikah sama keponakannya, nikah lagi sama makciknya. Ini nggak boleh. Bukan nggak boleh ta'adudnya ya, nggak boleh digabung. Kalau nggak digabung ya silakan. Yang satunya perempuan yang lain, yang ada masalah. Atau menggabungkan ya di antara dua saudara perempuan. Dia nikahi perempuan yang kakaknya
Setelah berapa lama, ya sudahlah nikah lagi sama adik saya lah satu lagi biar satu rumah. Dinikahi adiknya, boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali kalau kakaknya sudah meninggal atau kakeknya sudah diceraikan, baru boleh dia menikah dengan menikah dengan adiknya. Bisa difahami? Kecuali dalam satu hal. Ya, wallahu a'lam bishawab, ada seorang laki-laki dia menceraikan istrinya. Ya, ketika dia menceraikan istrinya dalam masa iddah, apakah boleh dia langsung menikahi kakak si istrinya tadi? Masih dalam masa iddah. Masih boleh atau tidak? Boleh. Apa dalilnya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini mungkin butuh bahas. Ya, dia ceraikan kakaknya, belum selesai masa iddah, dia kawinin adiknya. Apakah boleh? Kalau selesai masa iddah enggak ada masalah. Ini masalahnya masih dalam masa iddah. Apakah boleh langsung dia menikahi kakaknya atau adiknya? Ya, ini mungkin butuh bahas. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yajma' bainal imra'ati wa ammatiha wala baina imra'atu wa khalatiha. Innakum in fa'altum dzalik qata'tum arhamakum. Jangan kalian mengumpulkan perempuan dengan bibinya atau perempuan dengan bibinya dari pihak ibunya. Kalau seandainya kalian melakukan perbuatan tersebut, maka tunggu kalian telah memutus tali silaturahmi. Jelas ya? Bisa difahami? Ini tidak datang dalil dari Al-Quran pelarangannya. Walaupun tidak datang dalil dari Al-Quran, selama hadis itu sahih, maka wajib kita amalkan. Faham? Nah, Mu'tazilah nggak terima hadis seperti ini. Kenapa? Karena nggak ada asalnya dalam Al-Quran. Tapi kalau sholat, boleh kita terima sholat 4 rakaat, sholat duhur. Kenapa? Ada asal dalam Al-Quran perintah untuk sholat. Tapi kalau seandainya dalam Al-Quran nggak ada perintah untuk sholat sama sekali, cuma ada dalam sunnah, Mu'tazilah tidak terima hadis Rasulullah tentang sholat. Paham di sini ya? Bisa difahami? Paham? Atau perlu saya ulangi? Paham kan? Baik. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran juga Allah tidak menyebutkan tentang haramnya hewan berbisa atau hewan buas. Itu datang dari hadis Nabi SAW. Kullu dhinabin minas siba. Semua hewan yang dia bisa menerkam buas dengan kukunya itu haram. Atau semua burung yang burung tersebut bisa mencakar, bisa memudaratkan. Dengan cakarannya itu juga apa? Haram untuk dimakan. Tidak datang hadis datang dari Al-Quran. Itu hanya datang dari sunnatin Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Bisa difahami ya? Taib. Dan juga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sudah berapa? Sudah 3 ya? Sudah cukup. 3 hal yang disebutkan oleh Syekh. Pertama saya ulangi. Datang sunnah yang dia itu memisalkan dengan Al-Quran dari sisi dalil. Jadi memperkaya adillah. Kewajiban sholat, di sini juga datang kewajiban sholat. Di sini kewajiban puasa, di sana juga datang kewajiban puasa. Yang kedua, di dalam sunnah itu datang Al-Quran dengan bentuk mujmal, kemudian sunnah menjelaskan tentang mujmal tersebut menjadi khusus ataukah mutlak menjadi muqayyad. Paham? Dan kemudian yang ketiga, ada di antara hukum sunnah tersebut yang tidak ada sama sekali hukum dari Al-Quran, maka hukum sunnah tersebut dijadikan sebagai patokan dan pegangan walaupun tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, karena waktu kita sudah habis. Dokter, sampai jam 12, Komandan? Cukup ya? Tadi saya mohon maaf karena terlambat. Insya Allah kita besok start jam 10:30. Ya, karena saya takut nggak selesai di kajian kita. Ya, adapun pembahasan beberapa poin setelah ini, pembahasan masalah mizan, ini mungkin sudah sering kita lewati ya. Masalah timbangan amalan, ya, masalah istiwa, itu semua sudah sering kita lewati. Jadi hal-hal yang memang belum jarang kita bahas, kita agak perpanjang. Jelas ya, mudah-mudahan tanggal 21 ya, sampai tanggal 21 mudah-mudahan kita bisa tanggal 21 lah. Sampai tanggal 21 insyaallah kita khatamkan kitab kita. Kalau tidak khatam juga ya kita sambung nanti habis lebaran insyaallah kalau panjang umur ya. Jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari 3 hari kita sudah 3 hari mengisi di sini ya. Jadi ya saya tuh bermimpi. Bukan mimpi sedang tidur, bermimpi, bercita-cita. Ya, bagaimana indahnya
kalau kita punya satu masjid di tengah kota. Saya nggak bisa bayangkan gimana indahnya. Ya, punya masjid sendiri di tengah kota. Ya, kita punya imam sendiri. Ya, punya, Masya Allah. Ya, sesuatu yang cukup indah ya. Indah nggak dokter? Indah. Ini saja sudah cukup indah. Bisa dipakai. Tapi kalau kita punya masjid sendiri, Masya Allah. Ya, sesuatu yang berat. Kalau kita pikul bersama-sama kan jadi ringan. Enak nggak? Antum bisa bayangkan nggak? Kita punya masjid sendiri. Ya, masjid kita bukan hanya di situ kegiatan taklim, tapi kita buat di situ kegiatan sosial. Nah, kita punya masjid di Mahat dalam bentuk. Cuma kan jauh. Kita pingin di daerah tengah kota. Ya, kita punya kegiatan sosial, punya pusat informasi. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita punya masjid. Karena Rasulullah SAW ketika pertama kali beliau datang ke Madinah, apa yang beliau bangun? Masjid. Karena disitulah kekuatan muslimin. Disitulah kekuatan dakwah sebenarnya. Ada rumah Allah. Di situ Allah menurunkan rahmat. Ya, sesuatu yang berat ketika kita fikir bersama akan menjadi ringan. Jadi nggak mimpi buat antum? Kita bisa tarawih bareng, Masya Allah. Ya, nah ini perlu kita fikir bersama-sama. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah punya masjid sendiri di tengah kota Banda Aceh. Ya, kita pegang sendiri. Walaupun ini tetap jalan juga, di mana yang sudah menjadi tempat-tempat kajian kita tidak pernah kita tinggalkan. Tetap kita jalan di rumah sakit, di Kes Bangpol, di Masjid Oman, atau di masjid yang lain. Tapi kita juga punya masjid sendiri. Teman-teman dari luar datang ke Aceh, oh ya kami di masjid, ada ruang tamu, ada tempat tidur, ada toilet. Siapa yang mau datang sini main, kami persiapkan tempat tidur. Ada kompornya, Masya Allah. Nikmat nggak? Jadi mudah-mudahan ini bukan hanya jadi alam mimpi saja. Ya, kita wujudkan, kita fikir bersama-sama. Ya, kita fikir bersama-sama demi perkembangan dakwah kita di Banda Aceh secara khusus. Siap nggak? Tapi jangan jadi wacana saja. Ini hal yang sangat luar biasa. Ayo ikhwah, kita bisa. Saya nggak bisa bayangkan gimana kalau kita. Pokoknya sangat bahagia sudah. Nggak ada kebahagiaan lebih besar daripada itu. Dari sisa-sisa hidup kita di dunia ini punya masjid kita di tengah kota Banda Aceh sebagai pusat informasi, sebagai pusat kajian, sebagai pusat kebaikan yang kita sebarkan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini orang-orang seorang tua di depan. Ya para Ramlia. Insya Allah ya, kita harus kita buat gerakan 1 juta per orang. Itulah nanti butuh proses nanti. Ya, gerakan 1 juta per orang. Kalau ada ikhwan di Banda Aceh ada 1.000 orang kali 1 juta berapa? 1 miliar. Masya Allah. Akhwat siap ya? Masya Allah siap itu akhwat. Ya, 1.000 orang 1 miliar. Insya Allah walaupun masjidnya nggak selesai, tapi 1 miliar pondasi sudah nampak. Ya, nah, ya Bang Mus. Orang tua harus di depan. Kami yang muda tinggal dorong saja. Siap ya? Tahun depan kita harus punya masjid sholat tarawih. Di tempat yang lain tetap kita hidupkan. Ya, ini mimpi. Mimpi harus kita pegang. Harus kita peluk mimpi tersebut. Taib, saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.